Masih ada yang belum masuk? Aduh. Sudah ya? Oke, kita mulai aja nanti, sembari menunggu masuk semua. Jadi pada malam hari ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan, eee, penetapan kadar kalsium laktat ya, di mana penetapan kalsium laktat itu termasuk ke dalam titrasi kompleksometri. Jadi titrasi kompleksometri itu kebetulan saya, apa namanya, kita lihat ini aja ya, jurnal kalian satu, nanti kita diskusikan ya. Dan saya akan memberikan pemaparan sedikit, terkait dengan kompleksometri. Tunggu dulu. Oh, mau nih ya, tunggu sebentar nih. Nggak mau dia. Oke, saya share konten gini aja ya. Nah, udah terlihat nggak? Sebelumnya tadi sudah terlihat? Sudah Ibu. Terlihat Ibu. Oke, baik. Tadi sudah diskusi dengan asdosnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi di sini penetapan kadar kalsium laktat dalam tablet ya. Jadi ini merupakan titrasi kompleksometri. Jadi titrasi kompleksometri itu kan merupakan apa namanya suatu metode analisis secara konvensional ya. Jadi merupakan titrasi titrimetri atau merupakan volumemetri. Jadi suatu metode untuk penetapan kadar yang didasarkan pada penghitungan volume gitu ya. Jadi kita menetapkan kadar suatu senyawa itu berdasarkan pada perhitungan volume. Jadi kita menghitung volume nih, makanya dikatakan dia volumetri. Volume apa yang kita ukur? Volume dari titrannya gitu. Ya. Jadi dari titrannya kita ukur. Nah, itu disebut dengan titrimetri tadi karena dia dititrasi kan pentitran. Jadi titrasi. Nah, di sini untuk titrasi kompleksometri yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, karena kita menghitung volume titran, maka kita harus tahu dulu nih titrannya itu apakah dia berupa baku primer atau baku sekunder. Itu ingat lagi. Lalu kalau misalkan dia baku primer, ciri-cirinya apa baku primer? Tadi sempat didiskusikan nggak dengan asdosnya?
Jadi ada baku primer, ada baku sekunder. Ciri-cirinya apa? Kalau misalkan baku sekunder karena dia bersifat higroskopis, kemurniannya tidak terlalu tinggi, sehingga dia harus dibakukan kembali dengan baku primer. Baku primer itu kemurniannya tinggi. Ya, jadi apa namanya, tidak mudah terdegradasi, tidak higroskopis. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat em, baku primer dengan konsentrasi 0,1 normal gitu ya, atau 0,1 molar gitu, maka kita menimbang sekian gram misalkan dilarutkan dalam sekian mili itu ya sama gitu. Antara misalkan kita menginginkan 0,1 secara hitungan dengan yang kita kerjakan nantinya itu adalah hasilnya sama karena kemurniannya tinggi. Tapi, kalau dia baku sekunder, itu ya, kemurnya itu rendah, jadi artinya lebih rendah lah gitu ya. Jadi karena dia bersifat higroskopis, tidak stabil gitu, sehingga perlu dibakukan. Kenapa dibakukan? Karena secara hitungan memang betul dia 0,1 molar, tapi pada saat kita yakinkan gitu ya, pada saat kita meyakinkan kembali dengan kita bakukan, ternyata dia nggak 0,1 tapi mendekati 0,1 mungkin mungkin kurang, mungkin lebih gitu, bisa kurang, bisa lebih gitu. Jadi itu, sehingga perlu ada yang namanya baku, kita harus tahu dia baku primer atau baku sekunder gitu ya. Lalu pada titrasi, titrimetri ini, kita, tetap menggunakan acuan dari farmakope terlebih dahulu, karena farmakope itu merupakan, pedoman baku nih, acuan baku dari, apa namanya, pada saat kita ingin melakukan penetapan kadar secara titrimetri atau dengan menggunakan metode konvensional. Nah, nanti di situ akan perlu kita gunakan apa lagi? Nah, pada saat kita titrasi kan, di mana dia, dititrasinya tuh harus pelan-pelan ya, nggak boleh langsung apa namanya, di apa ya namanya, dikecor ya, dikecor itu apa ya, di mmm, diberikan, baku tuh dengan banyak volume tuh nggak bisa, jadi harus dengan, sedikit demi sedikit gitu. Kenapa gitu ya? Karena, untuk menghindari terjadinya nanti, terlampauinya, titik, stoikiometri yang terlalu jauh gitu. Kemarin sudah kita diskusikan mengenai ada titik stoikiometri, ada titik akhir titrasi ya. Kalau titik akhir titrasi itu terjadi tepat setelah titik stoikiometri. Titik stoikiometri itu adalah, suatu kondisi atau keadaan atau suatu titik di mana, eee, tepat bereaksinya, suatu reaktan A menjadi reaktan B gitu. Jadi dia tuh tepat bereaksi. Jadi mol yang, eee apa namanya, mol reaktannya itu tepat bereaksi sehingga bisa menghasilkan yang namanya adalah suatu produk gitu, ya, tepat bereaksi. Nah, pada saat dia tepat bereaksi, kita nggak bisa mengetahui kapan dia tepat bereaksi. Makanya ada penanda gitu, ada penanda. Penandanya apa? Penandanya adalah suatu, apa namanya, suatu indikator gitu ya. Suatu indikator yang mana pada saat ada indikator ini sehingga nanti dia akan bisa berubah warna. Kalau ada yang berubah warna, ada yang berbentuk dari yang nggak jadi dari yang tidak ada endapan menjadi endapan gitu. Jadi yang dulunya apa namanya pH-nya itu tidak terlalu melonjak gitu ya, nanti akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi gitu. Nah, itu sudah terjadi apa namanya, sudah terlampaui titik akhir, sorry, itu sudah terjadi titik akhir titrasi atau terlampauinya titik stoikiometri. Jadi titik stoikiometri itu, pada saat terjadi titik akhir, stoikiometri maka sekejapnya akan mengalami titik akhir titrasi gitu. Sehingga kita harus meneteskan tuh perlahan sedikit demi sedikit, jadi perlahan-lahan. Jadi kita tidak boleh nanti, dalam jumlah volume yang banyak gitu langsung apa namanya, digerojok gitu ya, langsung gitu ya, nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan. Ya, setetes demi setetes gitu. Kenapa nggak boleh, dalam jumlah yang besar? Takutnya nanti misalkan pada volume 10 mili itu sudah terjadi titik akhir nih, kita kan nggak sorry, sudah terjadi titik stoikiometri, tapi kan kita tidak bisa melihat kapan dia tepat bereaksi, kita kan nggak bisa melihat. Sehingga kita akan baru mengenali dia,
terjadi stoikiometri itu pada saat penambahan sedikit saja titran, maka dia akan menjadi perubahan warna, gitu. Kenapa begitu, Bu? Ya, agar nanti, tidak jauh gitu loh dari kadar sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya, seharusnya di 10 mili itu sudah mengalami titik stoikiometri nih, tapi misalkan baru terjadi titik akhir di volume 15 gitu misalnya, itu kan salah, terlalu banyak itu. Ya harusnya 10,1, 10,2 itu sudah terjadi yang namanya titik akhir. Betul. Ini harus diteteskan sedikit demi sedikit, tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang diperhatikan lagi pada saat bekerja dengan menggunakan titrasi ini adalah kita perhatikan apakah nanti pada saat titrasi itu pH itu sangat mempengaruhi nggak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak mengatur pH-nya, maka tidak berhasil nanti praktikumnya gitu. Jadi harus itu juga diperhatikan. Karena nanti ada beberapa hal pada saat dia terjadi proses kompleks antara si antara si titran dengan indikatornya gitu ya. Akan kalau pH-nya berubah, pH-nya misalkan harusnya di dalam asam, tapi dia dibuat dalam pH basa gitu ya, akan berubah warnanya, akan berbeda sehingga akan merancukan, "Ini seperti titik akhir apa enggak sih? Kok belum juga berubah warna?" Gitu. Padahal sebenarnya sudah berubah warna, tapi karena pengaruh pH maka dia tidak terlihat perubahan warnanya gitu. Itu juga harus hati-hati. Maka kita harus perhatikan buku acuannya yaitu buku farmakope diikuti dengan baik gitu ya. Nah, di sini adapun tujuan dari, titrasi kompleksometri ini kan pertama prinsip ya, prinsip dari titrasi kompleksometri. Nah, lalu yang kedua menentukan molaritas rata-rata di sodium edetat. Nah, di sodium edetat itu kalau saya tanya sekarang karena kalian sudah, tadi, sempat tanya jawab NIM 70? NIM 70 siapa? Silakan di-unmute. NIM 70 hadir 2108551070. Siapa Hadir ini? Ibu. Oke. Siapa namanya, Dek? Saya Dewananda Ibu. Oh, Dewananda. Oke. Ntar saya nggak kebayang wajahnya kayak gimana ya Dewananda ya. Oke. Kalau saya boleh tahu di sodium edetat itu sebagai apa di sini? Dia sebagai titrannya Ibu. Oke, sebagai titrannya. Sebagai titrannya yang berarti dia adalah baku ya? Iya, dia baku karena waktu dipakai penetapan kadar tablet kalsium laktat itu kan titrannya itu si edetatnya ini. Dia tuh sebelum dijadiin titran itu dia distandarisasiin dulu Ibu. Jadinya udah fix dia bakalan jadi larutan standar primer. Larutan primer. Primer Oh, atau sekunder ya? sekunder Ibu. Ini di kosan ya? Iya Ibu. Bareng teman-teman? Iya Ibu. Oke, baik. Ya, jadi dia sekunder ya, bukan dia primer ya. Jadi dia baku sekunder, sehingga dia makanya dibakukan. Betul nggak, Dewa Danda? Dia dibakukan nggak? Dilakukan pembakuan nggak di sodium edetat Iya, ini? iya Ibu, dia dilakukan pembakuan Pembakuan dengan apa? dengan kalsium klorida Ibu, CaCl2. Dengan kalsium klorida ya. Nanti dia akan dibakukan dengan kalsium klorida di situ. Oke, untuk nanti menentukan betul tidak yang saya buat tadi dengan molaritas sekian itu sama nggak antara hitungan dengan kenyataannya gitu. Karena dia kenapa kira-kira di sodium edetat ini sebagai baku sekunder. Nah, oke, Dewananda terima kasih ya. Sekarang saya coba ini lagi, saya acak lagi nih. NIM 15. Putu siapa ini? Hadir Ibu. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Baik Ibu, selamat sore. Nama saya Putu Dimas Marani dengan NIM 15. Oke. Kalau tadi saya lanjutin lagi, natrium edetat itu merupakan baku sekunder. Kenapa dia sebagai baku sekunder kira-kira?
Karena dia perlu distandarisasi terlebih dahulu Ibu di, langkah-langkahnya, itu merupakan ciri-ciri dari, larutan baku sekunder Ibu. Karena dia harus distandarisasi dulu untuk diketahui kadarnya, begitu Ibu. Nggak, kemarin nggak sempat dijelasin, apa beda baku primer sama baku sekunder? Kalau baku sekunder tuh pasti Sudah ciri-cirinya apa dikatakan dia baku sekunder? Kalau baku primer itu memiliki kemurnian yang tinggi dan sudah diketahui kadarnya. Sedangkan kalau larutan standar sekunder itu, bersifat higroskopis dan, perlu diketahui kadarnya dengan cara standarisasi dan tidak murni, Bu. Ya, jadi itu tidak murni, sehingga, kita perlu pastikan kembali apa yang kita buat tadi misalkan 0,1 molar gitu ya konsentrasinya, bener nggak, secara hitungan kan 0,1 tapi realnya tuh betul nggak segitu karena dia tadi mungkin dia bersifat higroskopis, artinya apa kalau higroskopis? Dia kan, lembab ya, artinya tuh dia, banyak menempel mungkin di alat kalian, di apa namanya, di cawannya mungkin, sehingga, yang harusnya 0,1 molar yang kalian buat secara hitungan, nggak segitu dia gitu loh. Sehingga harus dibakukan dengan kalsium klorida tadi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini, saya memberikan sedikit dulu mengenai, tentang kompleksometri ya. Jadi, kompleksometri itu adalah merupakan, oke, saya tanya aja dulu deh titrasi kompleksometri. Apa prinsip dari titrasi kompleksometri? Nanti, setelah itu nanti baru saya kalau misalkan memang ada yang perlu ditambahkan akan saya tambahkan. NIM 04. Apakah saya terdengar, Bu? Ya, sudah silakan, Dek. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda Gunawan dengan NIM 2104. Jadi, untuk prinsip dari titrasi konveksometri ini adalah pembentukan kompleks yang terjadi antara ion logam dan juga ligan sehingga membentuk suatu senyawa kompleks. Jadi, untuk di praktikum yang dilakukan sekarang ini, ion logamnya itu adalah Ca2+ dan untuk ligannya itu adalah EDTA, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, betul ya, jadi, prinsip titrasi kompleksometri itu merupakan suatu penetapan kadar berdasarkan pada, titrasi, atau pembentukan senyawa kompleks gitu ya. Titrasi berdasarkan, pembentukan senyawa kompleks dari, ligan dengan logam, dari ligan dengan apa nih tadi, Dek? Dengan ion logam, Bu. Ion logam dan juga Ya, ligan. jadi ligan ion logam itu berupa kalsium ya, Ca2+, sedangkan ligandanya itu adalah berupa, natrium, natrium, edetat ya. Jadi, disodium edetat, gitu ya. Oke, nah di sini saya, tunjukkan kembali di PPT-nya, nanti di perkuliahan juga bersama saya, nanti akan kita detilkan lagi di perkuliahan. Nah, di sini kan kompleksometri di sini merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan suatu kompleks, tadi betul ya, atau ion, kompleks yang dapat larut tapi sedikit terdisosiasi. Penetapan kadar toleransi kuantitatif berdasarkan pembentukan senyawa kompleks dengan ion-ion logam. Nah, di sini prinsipnya senyawa kompleks itu juga terbentuk dari, mekanisme donor akseptor gitu ya, donor elektron dan juga ada akseptor elektron. Ada yang bertugas sebagai pendonor elektron, ada yang bertugas sebagai akseptor. Akseptor berarti penerima. Nah, penerima itu berarti yang kekurangan, elektron biasanya yang menerima. Apa? Ion logam, makanya ada Ca2+ kan gitu. Karena dia kekurangan elektron, maka dia muatannya positif. Ya, jadi berupa atom logam, artinya berupa logam. Nah, donor ini yang memiliki, banyak pasangan elektron negatif gitu, sehingga dia sebagai pendonor elektron, sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, di sini, dari situ kita, akan melihat bagaimana pembentukan kompleks tadi. Nah,
di mana senyawa kompleks logam ya disebut juga dengan senyawa koordinasi karena senyawa tersebut membentuk ikatan kovalen koordinasi. Masih ingat ada kovalen? Kovalen itu berarti kan di mana ikatan terbentuk antara di mana masing-masing atom itu menyumbangkan satu elektronnya itu kovalen. Tapi kalau kovalen koordinasi berarti atom ada terbentuk ikatan tuh kan antara satu atom dengan atom yang lain ya. Dimana kalau kovalen koordinasi itu berarti dua-duanya elektronnya itu disumbangkan oleh salah satunya gitu. Yang satunya hanya menerima aja. Harusnya kalau misalkan kovalen itu kan masing-masing menyumbangkan satu elektron, baru terbentuk ikatan kovalen. Nah, kalau kovalen koordinasi berarti yang satunya menyumbangkan dua-duanya elektronnya kepada atom yang lain. Nah, itu namanya kovalen koordinasi. Nah, di sini terbentuklah dia kompleks tadi ya, yang satu sebagai pendonor, yang satu sebagai akseptor. Ya, yang akseptor itu adalah berupa ion logam. Sedangkan kok pendonornya itu disebut dengan ligan. Kenapa dia ligan? Karena dia memiliki banyak elektron tadi. Nah, kelompok yang atom pusat disebut dengan ligan. Jadi ada kan namanya senyawa kompleks logam nih. Kompleks itu sebenarnya ada dua. Ya, ada kompleks logam, ada kompleks molekul organik gitu. Yang kita bicarakan pada saat kompleksometri di sini adalah kompleks logam. Ya, kompleks logam itu terdiri dari ada yang disebut dengan atom pusat. Atom pusatnya itu ya si logamnya tadi Ca2+, ya atom pusat. Dan juga ada kelompok yang terikat dengan atom pusat tadi yang disebut dengan ligan. Ligan ini sebagai pemberi elektron yang memiliki jumlah elektron yang lebih dari satu gitu. Nah, sebagai donor atau disebut dengan ligan tadi ya, jadi ligan atau liganda itu adalah molekul-molekul yang memiliki paling sedikit sepasang elektron bebas. Sepasang tuh berarti satu pasang elektron bebas, paling sedikit. Dimana istilahnya kalau liganda yang memiliki satu pasang elektron namanya unidentat gitu. Kayak misalkan amonia. Di mana caranya? Saya mau oke. Seperti misalkan amonia NH3 nih, NH3. Ya, ini NH3. N ini kan golongan 5A ya, golongan 5A di mana ada 5 tangan dia ya. Punya 5A nih, 5A. Jadi golongan 5A di mana ketiga tangannya berikatan dengan hidrogen. Lalu dua elektronnya adalah merupakan pasangan elektron bebas. Berapa dia memiliki pasang elektron bebas? Sepasang ya, sepasang elektron bebas. Maka dikatakan dia adalah suatu unidentat namanya gitu. Unidentat. Jadi memiliki sepasang elektron bebas. Unidentat. Kalau dia bidentat, bi itu artinya dua. Berarti dia memiliki dua pasang elektron bebas ya. Contohnya lah etilen diamin. Etilen itu kan gini ya, etilen ya. Nah, dikasih di sini ada amina di sini. Nah, sini H2. Ingat apa namanya? Etilen itulah adalah di mana dia berikatan dengan CH2. Nanti di sini ada dua amina. Jadi di sini ada NH3, di sini ada NH3 gitu. Yang lainnya tuh di sini H, di sini H, di sini H, di sini H, di sini NH3. Oh, ini banyak sekali nih. Oh, bukan banyak ya, cuma dua ya. Jadi disebut dengan bidentat. Yang mana yang pasang elektron bebas yang di sini? Nah, yang ini. Ini juga, sorry. Ini juga sama. Ya. Ini NH3 di sini. Oke. Nah, ini H di sini H, di sini H, di sini H. Yang mana pasang terbebas? Nah, ini yang di atom nitrogen ini gitu. Sehingga disebut dengan karena ada dua pasang elektron bebas, maka disebut dengan bidentat. Kalau di 3 pasang elektron bebasnya, maka disebut dengan tridentat. Kalau banyak, lebih dari 3, maka disebut dengan polidentat. Ya. Nah, kelon atau pembentuk kelat itu adalah liganda yang dapat memberikan dua pasang elektron bebas atau lebih. Disebut dengan kelon. Jadi kalau misalkan ada istilah kelon gitu ya, atau pembentuk kelat, dikatakan dia pembentuk kelat bila dia memiliki dua pasang elektron bebas atau lebih gitu. Kalau amonia apakah dia kelon? Tidak, karena dia hanya memiliki satu pasang elektron bebas. Etilen diamin, lalu ada EDTA tadi ya, etilen diamin tetraasetat misalkan, itu juga merupakan suatu
pembentuk kelat, ya pengkelat dia, itu ceritanya. Nah itu macam-macam jadi intinya adalah kompleksometri itu merupakan suatu penetapan kadar yang didasarkan pada penghitungan volume titran yang mana dengan prinsip dengan prinsip pembentukan kompleks. Kompleks antara apa? Antara senyawa ujinya yaitu kalsium ya Ca2+. Boleh nggak yang lain, Bu? Boleh, nggak harus kalsium aja, intinya logam, boleh magnesium gitu ya. Lalu dengan apa? Dengan liganda. Tadi ligan itu adalah suatu senyawa yang mampu menyumbangkan elektronnya sebagai pendonor elektron dia ligan ini gitu. Nah, ligan ini ada yang memiliki sepasang yang disebut dengan unidentat, ada yang disebut dengan bidentat, jadi hanya memiliki 2 pasang elektron. Ada yang 3 yaitu tridentat, ada yang lebih dari 3 disebut dengan polidentat gitu. Lalu istilah yang lain ada kelon tadi, ada pembentuk kelat. Pembentuk kelat itu berarti dia memiliki 2 pasang elektron bebas atau lebih gitu. Bagi ada yang mau bertanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, saya lanjutkan dulu. Sebagai donor atau liganda, di mana molekul-molekul itu harus paling sedikit punya sepasang elektron bebas tadi ya. Udah. Nah, di sini prinsipnya untuk yang analisis kompleksometri dengan memanfaatkan EDTA sebagai baku gitu ya, etilen diamin tetraasetat sebagai liganda di sini di mana dia menggunakan reaksi perbandingan 1:1. Jadi artinya gimana? Kalau 1 EDTA yang membutuhkan 1 mol EDTA akan bereaksi dengan 1 mol logam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan, nah ini struktur EDTA nih. Ya, jadi EDTA itu etilen diamin tetraasetat. Etilennya ini CH2, CH2, CH2 namanya etilen. Ya, diamin ada 2 diamin nih, ada 2 amin nih, amin. Tapi kalau misalkan tadi kan ada etilen diamin. Nah, etilen diamin tadi apa? Di sininya H di sini bukan asetat. Nah, ini kan asetat. Jadi di sini adalah etilen diamin tetraasetat karena ada 4 asetat nih loh. CH2COOH ini kan asetat. 1 2 3 4 gitu. Ada berapa pasang elektron bebas di sini dari siapa namanya si EDTA ini, di mana EDTA itu akan memiliki kemampuan untuk berikatan kompleks itu dari 2 gugus aminonya dan 4 gugus karboksilatnya. Ya, jadi ada 6. 2 asam aminonya, ini 1, ini 2. Lalu ada nanti di sini kan ada C double bond O, ada OH ya. Nah, di sini ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ada 6. Jadi 2-nya di aminanya, 4-nya di asetatnya gitu. Ya. Dan dia mengalami disosiasi secara bertingkat gitu. Ya, mengalami disosiasi secara bertingkat. Ya, jadi dia merupakan turunan asam karboksilat berbasa 4 di mana setiap H akan pada gugus karboksilatnya dapat terdisosiasi. Nah, tadi kan ada 6 nih kemampuan untuk berikatan, cuman yang terdisosiasi itu adalah 4 pada bagian asam karboksilatnya gitu. Jadi dari yang dulunya adalah terdisosiasi dari dia akan bentuk ikatan dengan 4H, langsung terdisosiasi menjadi 3H, 2H hingga menjadi hanya 1H. Nah, pembentukan kompleks dengan logam adalah dengan tetraanion. Jadi dengan menggunakan suatu anion ya yang memiliki 4 pasang elektron bebas. Sehingga kesetimbangan pembentukan kompleks ini sangat dipengaruhi oleh pH. Nah, ini harus hati-hati nanti kalian ya. Ini akan saya lanjutkan di perkuliahan ya. Oke, sekedar informasinya seperti itu nanti. Nah, ini contohnya. Ya, jadi EDTA misalkan ada mangan nih. Mangan, nah ini atom pusatnya nih. Atom pusatnya adalah si mangannya. Nah, akan membentuk ada berapa ikatan? Ada 6. Ada berikatan dengan etilen diamin. Sorry. Ya, ada yang berikatan dengan etilen diaminnya, ada juga yang berikatan dengan asam karboksilatnya. Gitu ceritanya. Oke. Mana diamin itu ya, biru ya, ini ya. Ya, ini ya.
Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah indikator. Nah, ini macam-macam titrasi nanti akan saya jelaskan di perkuliahan aja. Yang jelas ada titrasi langsung, kalau langsung ya berarti senyawa ujinya itu berupa kalsium, dititrasi langsung dengan si EDTA. Tadi sudah ya pasti ya. Titrasi kembali nanti akan saya jelaskan di perkuliahan saja. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai pH. Nah, ini indikator. Indikator yang digunakan di sini jadi satu warna. Jadi indikator itu apa? Indikator merupakan satu warna yang punya sifat sebagai liganda membentuk kompleks-kompleks logam yang berwarna. Jadi indikator itu bisa nanti berikatan juga dengan logamnya gitu, membentuk warna. Tapi syaratnya adalah kompleks antara indikator dengan logam itu warnanya harus berbeda dengan kompleks antara ligan dengan logamnya gitu, antara baku dengan logamnya itu berbeda warna. Kalau sama nanti kita bingung menentukan titik akhir gitu. Jadi harus berbeda. Lalu yang kedua, di mana kompleks logam satu warna. Itu stabilitasnya itu harus lebih kecil daripada kompleks logam EDTA. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau kita bayangkan nih, nanti ya, kalau kita bayangkan kita membayangkan ini misalkan adalah kita mentitrasi gitu ya. Ini buretnya gitu ya. Ini keran. Sorry. Nah, lalu di sini adalah Erlenmeyer. Nah, gitu ya. Nah, pada saat di sini kan sebenarnya sudah ada ligan ya. Sorry, sudah ada atom ya, sudah ada Ca di sini. Ya, sudah ada logam Ca2+ gitu ya. Dititrasi dengan yang namanya adalah EDTA, natrium etilen diamin tetraasetat, sorry. Sorry, ya EDTA. Nah, di sini kan akan terbentuk yang namanya kompleks. Ya, akan terbentuk kompleks. Atau juga kalau misalkan ditambahkan langsung indikator, maka ada indikator di sini. Nah, ada persaingan pasti di sini, ada kompetisi. Kompetisi pembentukan kompleks antara ion logam dengan indikatornya atau ion logam dengan EDTA-nya gitu. Sehingga ada syaratnya bahwa kompleks antara indikator dengan logam ini haruslah stabilitasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kompleks logam dengan EDTA. Kenapa? Agar nanti dia mampu mengusir si indikator ini, sehingga nanti yang berikatan itu hanya indikator antara EDTA dengan kalsium gitu. Jadi stabilitas si kompleks indikator dan kalsium ini harusnya lebih rendah gitu. Sehingga nanti kalau datang dia EDTA, datang tuh ya dari titrasi ini dikeluarkan, maka EDTA itu akan mengusir si indikatornya, sehingga indikator itu menjadi indikator bebas. Tidak lagi dia berikatan dengan si kalsiumnya gitu. Ya, jadi yang nanti berikatan dengan kalsium itu hanyalah EDTA-nya saja gitu. Nah, bayangkan sekarang misal kalsium yang ada di Erlenmeyer itu misalnya ada 5 satuan ya. Lalu kita tambahkan indikator misalnya adalah ya biasanya itu uji pendahuluan dulu ya, indikatornya itu biasanya berapa gitu ya. Artinya biasa tuh gimana, Bu? Ya, jadi kita pendahuluan dulu, dioptimasi. Indikator tuh nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit takutnya tidak sesuai dengan jadi kalsium yang bebas masih banyak, tapi belum dia berikatan sama indikator, tapi sudah diberikan EDTA, kan nggak bisa. Ya, jadi harus dioptimasi. Jadi, halo? Tolong di-mute dulu NIM 95. Atau NIM 95 mau bertanya? Oke. Jadi di sini misalkan ada 5 satuan kalsium. Nah, indikator tuh misalnya saya berikan 6 satuan gitu ya. Nah, di sini yang terbentuk kompleks duluan itu yang mana? Kalsium dengan indikatornya. Kok nggak EDTA, Bu? Karena EDTA belum diberikan, belum dititrasi. Nah, sekarang kan ceritanya kita nggak tahu nih, kalsium yang ada di sampel kita yang 5 satuan ini kan kita nggak tahu berapa sih ini gitu. Nah, kita kan tadi bayangkan misalkan dia 5 gitu ya, sehingga dia akan butuh berapa EDTA? Ya dia butuh 5 karena kan tadi perbandingan reaksinya 1:1.
Maka EDT yang dibutuhkan pun juga sebanyak 5 satuan gitu, atau pakai mili misalkan. Oh, kalsium di situ adanya 5 mili. 5 mili dalam arti bahwa molaritasnya adalah misalnya 5 mol gitu ya, 5 milimol. Maka EDT yang dibutuhkan pun juga 5 milimol untuk membentuk kompleks secara sempurna. Sehingga pada saat saya menambahkan sedikit lebih, jadi lebih sedikit, EDTA, yang tadi kan 5 milimol nih sudah dituang, sudah diteteskan nih sampai 5 milimol. Ditambahkan sedikit aja volume EDTA, maka apa yang terjadi? Maka nanti ya akan terjadi yang namanya pengusiran tadi ya, semua diusir. Kompleks kalsium yang indikator pertama terbentuk itu akan diusir oleh si DTA sampai sempurna 5 milimol dengan 5 milimol EDTA. Sehingga indikator ini akan gimana? Akan bebas. Nah, disitulah pengaruh pH. Di mana pH indikator pada saat dia terbentuk ikatan kompleks itu akan berbeda warnanya dengan indikator pada saat dia bebas. Sehingga ini menjadi pemegang peranan penting juga indikator begitu. Kalau indikatornya salah, baik dari konsentrasi, mungkin jenisnya, mungkin ya, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari titrasi. Jadi kompleksometri itu emang agak-agak susah-susah gampang gitu ya. Oke. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Jadi seperti itu. Jadi indikator ini sangat memegang peran penting juga gitu. Jadi harus diperhatikan pH yang sesuai untuk bisa nanti meyakinkan bahwa indikator itu nanti akan memberikan perubahan warna yang sesuai gitu. Kalau dulu terjadi masalah tuh karena pH. Jadi pH-nya itu terlalu basah, sehingga pada saat dia bebas itu antara dia pada pembentukan kompleks dengan pada saat dia terbentuk bebas, itu sama warnanya gitu. Sehingga sampai dia habis, baku yang ada di buret itu nggak berubah warna gitu, padahal sebenarnya sudah terjadi perubahan gitu ya. Kan perbandingan 1:1. Jadi kan nggak mungkin sampel kita tuh sampai banyak seberapa gitu ya. Oke. Ini sekarang saya mau close gimana caranya? Oke, sampai sana ya. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi tadi, mengenai sorry, ini PPT-nya udah. Nah ini, jadi mampu memahami proses mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya jelaskan ada bayangan mengenai kompleksometri tadi. Nah, mahasiswa mampu menentukan kadar kalsium laktat dalam tablet dengan nah ini kan tablet ya. Sehingga yang perlu diperhatikan lagi adalah kalian harus bisa melakukan yang namanya preparasi. Preparasi dari keuntungan dari titrasi itu sebenarnya yang paling ini yang paling menyenangkan ya kalau dengan menggunakan titrasi itu preparasinya tuh gampang sekali hanya dengan menggerus tablet ya, dilarutkan dengan sesuatu, langsung dititrasi. Tapi kalau kita menggunakan alat yang modern gitu ya, misalkan yang menggunakan suatu instrumental, kayak misalkan spektrofotometer, kayak misalkan menggunakan, HPLC apalagi atau densitometer, itu preparasinya harus betul-betul mampu mengambil, sebagian besar zat aktifnya. Jadi dengan menghilangkan matriksnya yang crude.
Jadi dihilangkan dia matriks yang crudenya. Kenapa? Takut nanti dia mengganggu pada saat pembacaan, menyebabkan penyumbatan dan lain sebagainya sehingga betul-betul preparasinya itu adalah proses purifikasi kalau bisa gitu. Jadi artinya dia benar-benar mampu hanya menarik saat aktifnya saja. Tapi kalau di titrasi, di titrimetri ini cukup hanya dengan penggerusan, dilarutkan dengan sesuatu, langsung itu nggak usah disaring, nggak usah. Karena nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau misalkan nanti kekeruhannya itu terlalu mengganggu, ya berarti bisa disaring. Karena ingat, tablet itu kan tidak hanya terdiri dari kalsium laktat saja, tapi kan ada pengisi, ada pengikat gitu. Jadi ya harus dipreparasi nih. Jadi nggak juga langsung tablet itu langsung ditaruh aja di airline layer, tidak. Kita gerus dulu dia. Ya, agar dia mudah nanti, terlarutkan si kalsium laktatnya gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan kira-kira kalsium laktat itu tidak agak suka larut di air, maka dia harus tambahkan dengan sesuatu dulu untuk bisa dia larut. Itu juga harus kalian pahami ya. Oke, jadi seperti itu, kalau kita lihat lagi, nah ini kalsium laktat, pentahidrat. Ingat yang menjadi menggunakan eriokrom ya, Dek, ya? Apa menggunakan hidroksinaftol. Nah, ini kebetulan ada 2 indikator di sini. Ya, lalu ada EDTA sebagai, baku atau juga bisa berupa disodium edetat. Nah, ini juga bisa sebagai baku. Nah, di sini ada kalsium klorida. Kalsium klorida itu sebagai apanya? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Apa sih fungsi dari ke materi-materi ada kalsium laktat pentahidrat, ada indikator, eriokrom, ada naftol, ada EDTA, ada disodium edetat, ada CaCl2, ada kalsium karbonat. Nah, itu apa gunanya di sini? Ada asam klorida, ada amonium klorida, ada natrium klorida, ada magnesium sulfat. Itu tujuannya untuk apa aja? Sehingga kalian mencantumkan di sini di daftar pustaka. Silakan siapa yang mau? Mungkin dari kelompok ini, kebetulan yang saya dapatkan dari kelompok 1. Silakan salah satu berkomentar 2008 angkatan 20 boleh atau mungkin angkatan 21, NIM 1, 2, 3, 4. Ayo silakan. Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya, sebutkan nama dan NIM. Amanda Gunawan dengan NIM 2104, Ibu. Ya, silakan. Coba dijelaskan dari pertama dulu nih di PPT saya. Tunggu sebentar. Ya. Apa bisa dimulai, Bu? Bisa Dek, silakan. Sorry, tak mute saya tadi. Sorry. Silakan, Dek. Baik, Bu. Jadi yang pertama ini adalah kalsium laktat pentahidrat. Ini merupakan salah satu sampel kadar yang akan kita cari nanti di praktikum ini. Jadi nanti ini merupakan menjadi titrat dalam titrasi kompleksometri nanti yang akan kita tetapkan kadarnya. Setelah itu ada 2 indikator, yaitu ada indikator eriokrom black dan juga indikator biru hidroksinaftol. Jadi keduanya ini berfungsi untuk menentukan titik akhir titrasi dari titrasi kompleksometri ini. Yang digunakan indikator yang mana? Eriokrom atau biru naftol? Eriokrom, Ibu, di Ya? prosedurnya. Eriokrom. Eriokrom. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya adalah EDTA. EDTA ini seperti yang saya sempat singgung tadi, itu sebagai ligan yang nantinya akan membentuk senyawa kompleks dengan ion logam pada kalsium laktat pada sampel. Ini kalau di sodium edetat? Di sodium edetat ini kan Na2-EDTA ya. Jadi kalau sebenarnya dari prosedur itu yang digunakan Na2-EDTA, Ibu, tapi kan ada hubungannya sama EDTA-nya. Jadi dicantumkan di tinjauan.
Ini etilen diamin, ini salah nih ya, coba ntar dicek ya. Etilen dinitrilu. Ya, coba ntar dicek. Etilen diamin, kalau ini adalah disodium edetat. Jadi ini ada etilen. Oh, ini juga sama ini. Oh, enggak, sorry. Ini ada 2 Na-nya. Kalau tadi kan kalau EDTA itu kan adalah etilen diamin tetraasetat. Nah, dia berikatan lagi nih dengan Na. Jadinya tuh ada 2 Na, maka namanya disodium edetat. Lanjut, CaCl2 apa? Selanjutnya kalau CaCl2 ini sebagai larutan baku primernya yang tadi sempat disinggung sebagai untuk yang pembantu standarisasi dari EDTA-nya, Ibu, dari natrium disodium edetat. Ini kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat ini digunakan untuk gini, Bu, membuat CaCl2-nya. Jadi CaCl3 direaksikan dengan HCl membentuk CaCl2. Seperti itu. Oke, baik. Sip. Ini yang lain mana? Kok cuman siapa namamu, Dek? Amanda, Ibu. Oke, Amanda. Yang lain sekarang selain Amanda. Ayo kelompok S1. Oh ya, oke. 67 silakan. Ini Kadek Dwi Jayanti. Raise hand duluan dia. Silakan, Dek. Baik Bu, selanjutnya itu ada asam klorida. Jadi asam klorida itu dipakai di penetapan kadar kalsium laktat. Habis itu ada amonium klorida. Kalau amonium klorida itu dia dipakai untuk pembuatan dapar atau penyangga. Habis itu ada natrium klorida. Natrium klorida itu dipakai dalam pembuatan indikator hitam eriokrom. Seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Dari sekian, nah ini sekarang ya penetapan kadar. Ini kan Kemenkes RI 2020 ini adalah menggunakan pedoman, yaitu adalah menggunakan farmakope berapa nih? Kok kalian sempat ngecek nggak kalian? Penetapan kadar kalsium laktat, jadi dia adalah ditimbang dulu, jadi dilakukan dengan menimbang dan serbukan tidak kurang 20 tablet. Jadi ditimbang dulu masing-masing tabletnya. Satu-satu nih, habis itu nanti dibuat rata-rata, 20 tablet itu rata-ratanya berapa. Setelah itu baru diserbuk. Itu ya, habis diserbuk nanti ditimbang seksama sejumlah serbuk setara dengan lebih kurang 350 mg. Artinya bahwa berapa yang harus saya ambil untuk setara dengan 350 mg. Tadi sudah didiskusikan dengan kakak kelasnya atau asdosnya terkait dengan apa namanya ya, tahapannya secara teknisnya sudah? Sudah belum tadi? Jadi kalau misalkan kita nanti praktikumnya itu jadi misalkan diambil kan kalian bawa nih 20 tablet. Satu-satu ditimbang, satu tablet timbangannya berapa? 2, 3, 4, 5, 7, 20 baru di rata-rata. Ya. Jadi di jumlah di rata-rata, habis itu digerus. Habis digerus nanti kalian kan ada tuh misalkan dari timbangan tadi misalkan dari per tabletnya tuh misalnya dari per tablet tuh mengandung berapa misalkan ya 500 mg kalsium laktat di dalam 60 gitu. Sekarang saya ingin mengambil 350 kalsium laktat, berarti berapa yang harus saya ambil dari serbuk yang kalian sudah gerus, dari tablet yang sudah kalian gerus tadi? Saya ulang ya. Misal dari hitungan tadi 20 tablet di rata-rata dapatlah misalkan rata-ratanya 650 gitu misalkan 650 mg berat dari masing-masing atau berat rata-rata dari tablet. Di dalam 650 mg itu ternyata itu mengandung 500 misalkan gitu ya 500 mg kalsium laktat. Nah, sekarang kan saya ingin mengambil berapa agar nanti di dalam yang saya ambil itu mengandung 350 mg.
Nah, berapa yang harus saya ambil nih dari serbuk itu? Dari serbuk yang sudah saya tadi gerus, tabletnya itu tablet saya gerus menjadi serbuk, berarti saya harus mengambil berapa miligram serbuk agar setara dengan 350 miligram kalsium laktat. Dengan tadi kalau saya lihat, dari diklaim di tabletnya itu kan bilangnya mengandung 500 miligram apa namanya, kalsium laktat gitu. Ternyata kalau saya ditimbang itu tabletnya, rata-ratanya satu tablet tuh beratnya adalah 650. Jadi dalam 650 itu mengandung 500 miligram. Oke, Pepita silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau misalnya berdasarkan perhitungan yang saya buat itu yang diambil 455 miligram Ibu. Gimana Kita caranya? kita bisa pakai perbandingan Ibu. Jadi misalkan kan tadi dibilang ya dalam 650 miligram itu didapatkan 500 miligram. Jadi bisa dicari dengan cara 500 dibagikan dengan 650 sama dengan 350 per X Ibu. Nanti bakal X-nya itu dapat 455 miligram. 455 miligram ya. Jadi betul, terima kasih Pepita. Jadi kita mengambil serbuknya itulah 455 karena di dalam serbuk 455 miligram itu mengandung sebanyak kalsium laktat 350 miligram gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Gimana caranya? Ini nih ya. Oh, ini kali ya. Oke. Lalu setelah kita mengambil yang setara dengan 350, maka masukkan ke dalam Laboreal Mayer, ditambahkan dengan 150 ml air dan 2 ml asam hidroklorida, aduk menggunakan pengaduk magnetik, jadi menggunakan magnetic stirrer ya untuk mengaduknya selama 3 sampai dengan 5 menit sambil diaduk ditambahkan lebih kurang 20 ml di natrium edetat. Ya, jadi ini bakunya nih di natrium edetat. Melalui buret 50 ml. Tambahkan 15 ml natrium hidroksida 1,N dan 300 mg indikator biru hidroksi. Nah, ini sebagai pemberi apa namanya? Agar dia pH, jadi mengatur pH nih yang natrium hidroksida di sini. Ya. Dan juga untuk menetralkan yang pengaruh HCl di sini. HCl tadi di sini untuk melarutkan si tabletnya apa namanya kalsium laktat itu karena yang kita ambil lah biar nanti CaCl2 gitu jadinya di sini ya. Nah, jadi baru tuh ditambahkan indikator ini tadi naftol gitu. Lanjutkan titrasi sampai titik akhir berwarna biru. Itu dengan sudah diberikan penyetaraannya bahwa setiap mili di natrium edetat ini setara dengan sekian. Jadi kalau misalkan nanti terjadi titik akhir di 10 mili, berarti ya 10 dikalikan ini sama dengan 150,42 miligram jawabannya itu kadarnya gitu. Yang saya tanyakan, ini kan yang kalian pedomannya kan begini ya. Nah, kok pedoman ini kalian ambil tuh kira-kira nih sempat dibaca nggak di farmakope ini farmakope berapa yang didapat nih? Atau jangan hanya menjiplak dari buku panduan aja kalian? Harusnya dibaca juga. Ya, silakan Adinda NIM 57. Kalau itu penetapan kadarnya itu dari farmakope 6 Ibu. Oke, farmakope 5, 6 tuh sama ya. Nah, di situ kan sesuai acuannya begitu gitu. Tapi kenyataannya sekarang di lab kita itu tidak ada baku di natrium edetat, tidak ada biru naftol gitu. Yang kita pakai adalah masih sesuai dengan farmakope edisi 3 tuh. Jadi menggunakannya adalah bakunya berupa EDTA. Makanya di sini juga ada muncul di sini di tinjauan pustaka kalian tuh EDTA karena kita menggunakan EDTA bukan di natrium edetat dan kita tidak menggunakan naftol tapi kita menggunakan adalah eriokrom gitu. Sehingga nanti kalian harus perhatikan ya tidak menggunakan natrium hidroksida. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan ini pH-nya ntar basa sekali karena basa kuat dia. Nanti susah akan terjadi namanya titik akhir, nggak akan berhasil gitu. Ya, karena tadi eriokrom itu dalam suasana basah banget gitu ya. Bentuk bebasnya itu sama dengan bentuk pada saat dia terbentuk kompleks, itu sama. Kalau dalam bahasa kuat sekali itu sama, sehingga nggak terlihat perubahannya. Nah, itu harus hati-hati. Itu.
Ya, itu nanti yang perlu kalian cermati. Kapan kalian akan praktikum? Kita akan praktikumnya kapan? Halo? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa. Oh, masih ya. Cuti Eh, bersama kan hari Rabu ya? Iya, jadi Terus? Heeh. Yang hari Selasa tuh? golongan C dan D-nya itu hari Selasa, golongan AB-nya itu hari Rabu, Bu. Oh, berarti hari Rabu berarti ini ya? Kalau nggak salah kan udah cuti bersama Rabu ya? Belum tahu kalian ya? Jadi kita akan Belum tahu, Bu. kita akan libur, coba ntar tanyakan Bu Widya. Kita akan libur tuh dari tanggal 19. Itu sudah cuti bersama, 19 sampai 26. Saya juga belum menginfokan ke adik kelas kalian untuk kimia organik juga akan berubah jadinya. 19 sampai dengan 26 ya nanti kalian libur. Nah, sehingga perlu ditanyakan dulu terkait dengan untuk tanggal 19 itu seperti apa. Itu nanti dosennya siapa? Saya masih ya? Pada saat praktikum. Nanti ketemu. Menjawab, Bu, ya, Bu. Masih baik. dengan Ibu. Ya, nanti kita ketemu di hari Selasa minggu depan ya. Agar lebih jelas prakteknya seperti apa. Oke, saya kira karena sudah pukul 8, ada yang ingin ditanyakan kah? Bila tidak, saya cukupkan. Bila ada, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Ada? Cukup ya? Oke. Bila sudah tidak ada, kita ketemu minggu depan di hari Selasa. Semoga praktikumnya berjalan lancar minggu depan. Dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi nanti kita tidak menggunakan buku acuan yaitu berupa farmakope edisi 5 atau 6, tapi kita menggunakan farmakope edisi 3. Kalau bisa nanti kalian cari di perpus boleh edisi 3 itu khusus untuk yang penetapan kadar kalsium laktat aja gitu, agar kalian nanti bisa menyadur pelaksanaannya atau tahapannya seperti itu gitu. Tunggu saya lihat skema kerja. Kalau saya lihat sih sudah sesuai ya dengan farmakope edisi 3, tapi untuk meyakinkan kembali silakan nanti di fotokopi boleh atau di foto boleh, sehingga nanti kita bisa lakukan di praktikum tanggal 18 April ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf karena kita jadinya praktikumnya malam gitu ya. Karena suatu dan lain hal sehingga baru bisa kita ketemu pada pukul 7 tadi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena musimnya sekarang nggak jelas gitu ya. Dan juga DB mulai kembali wabah, sehingga harus hati-hati ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan mohon maaf sekali lagi karena kita jadinya berubah-ubah terus jadwalnya ya. Jadi mohon permaklumannya dan semoga walaupun kita online tidak mengurangi pemahaman kalian terkait dengan praktikum ini ya. Nanti kalau misalkan mungkin belum ada pertanyaan, hari ini belum ada, mungkin nanti pada saat kita ketemu di hari Selasa, silakan disiapkan pertanyaan yang kita akan diskusikan lagi. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Selamat Malam, Bu. Ya.